kalau kita mohon ampun, kita mohon ampun pada siapa? Kepada Allah. Pada Allah Ta'ala. Tapi mari kita simak bagaimana Al-Quran mengisahkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau orang itu berdosa, orang itu ingin minta ampun, kepada siapa mereka datang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Qurannya itu surat An-Nisa surat keempat ayat 64. Walau annahum yawalamu anfusahum, dan sekiranya mereka menzalimi diri mereka. Nah, kalimatnya itu adalah sekiranya mereka menzalimi diri mereka, ja'uka, datang padamu ya Rasulullah. Jadi yang memerintahkan kita untuk datang pada baginda Nabi adalah Al-Quran. Ingin meminta ampun kepada Allah Ta'ala, sebelum memohon ampun kepada Allah Ta'ala, fastaghfirullah. Sebelum beristighfar kepada Allah Ta'ala itu ada kata ja'uka. Surat An-Nisa surat keempat ayat 64. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka menganiaya diri mereka, berbuat zalim terhadap diri mereka, datang kepadamu, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sekarang berdoa, meminta. Meminta itu kepada Allah Ta'ala atau kepada baginda Nabi? Pada Allah Ta'ala. Ya. Tapi Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran seperti ini. Surat Al-Baqarah dalam rangkaian ayat puasa. Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka. Nah, sa'alaka itu meminta. Sa'alaka juga bertanya. Sa'alaka juga itu orang yang punya keperluan. Maknanya itu orang yang membutuhkan. Dan kalau seseorang bertanya kepadamu, meminta kepadamu, membutuhkan pertolongan melaluimu kepada Allah Ta'ala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau datang orang, dari kata sa'ala itu juga ke dalam bahasa Indonesia ada kata yang paling akrab dengan kita dari kata sa'ala itu, yaitu masalah. Masalah itu satu akar kata dengan salah. Jadi siapapun yang punya masalah, dan semua kita punya masalah, siapapun yang punya masalah menuju Tuhan itu mesti menuju baginda Nabi dulu. Wa idza sa'alaka. Nah, ayat ini indah, pendek, tapi dalam satu ayat ini tentang kekuatan doa, Allah Ta'ala menggunakan kata ganti aku sebanyak 7 kali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. 7 kali kata aku disebut. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Ta'ala merujuk kepada zatnya yang maha suci dengan kata aku sebanyak 7 kali. Seperti ayat ini. Untuk menunjukkan begitu dekatnya Allah Ta'ala dengan kata aku itu. Tapi sebelum 7 kali kata aku disebut, ada satu kata engkau, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu menuju 7 ijabah dan rahmah Tuhan itu adalah wa idza sa'alaka. Dia didahulukan. Ini yang disebut dengan daqaiqul Quran, presisi Al-Quran, urut-urutan Al-Quran, susunan Al-Quran itu indah, mukjizat dengan sendirinya. Jadi tidak misalnya wa idza ibadi sa'alaka, tidak begitu. Tapi wa idza sa'alaka. Bahkan sebetulnya ada titik menariknya lagi, karena kalau ibadi itu bentuk jamak. Jadi nanti kata kerjaannya itu akan berubah jamak. Tapi ini didahulukan, sehingga kata kerjaannya itu tunggal. Wa idza sa'alaka begitu.